Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, Renungan Gemah hari ini 23 Februari 2026 dengan tema Anak Domba Allah yang menghapus dosa, yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 34. Saya akan baca ayat yang ke-29 untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami akan melanjutkan pembacaan firman dan merenungkannya, dan biarlah ini membuat kami semakin bertumbuh, semakin diperbaiki, semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, penampilan Yohanes selanjutnya disebut Yohanes Pembaptis untuk membedakan dengan Yohanes murid Tuhan Yesus. Telah memesona orang-orang yang menyaksikan pelayanannya, sehingga banyak orang menyangka bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama. Akan tetapi, untuk menghindari kesalahpahaman, Yohanes Pembaptis berkata dengan tegas, "Aku bukan Mesias." Saat Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus datang kepadanya, ia memakai kesempatan itu memperkenalkan, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus atau mengangkut dosa dunia." Perkataan Yohanes Pembaptis itu mengingatkan kita pada upacara tahunan terpenting bagi orang Yahudi yang dilakukan setiap hari raya pendamaian. Itu bisa kita baca dalam Imamat pasal yang ke-16. Dalam upacara itu, mula-mula imam besar mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai kurban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, agar ia layak melaksanakan upacara kurban. Selanjutnya, ia mengambil 2 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dan membuang undi. 1 kambing jantan disembelih dan dipakai sebagai kurban penghapus dosa, dan 1 kambing jantan lagi dilepaskan ke padang gurun. Yang menarik, sebelum kambing jantan kedua dilepaskan ke padang gurun, imam besar akan meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan itu dan mengakui segala kesalahan dan pelanggaran orang Israel, sehingga dosa umat Israel seperti diletakkan di atas kepala kambing jantan itu, lalu diangkut dan dibuang oleh kambing jantan itu ke padang gurun. Gambaran pada upacara di hari raya pendamaian itu tepat menggambarkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus menjadi kurban yang menghapus dosa atau mengangkut dosa setiap orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dan bahwa upah dosa adalah maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Kata maut bukan hanya berarti kematian jasmani, tetapi juga berarti kematian rohani atau keterpisahan dari Allah. Bila dosa masih menguasai kehidupan Anda, berarti Anda masih mati secara rohani. Bila kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita mendapat hidup yang kekal dan terhubung lagi dengan Allah serta disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 yang bisa kita baca. Ciri orang yang telah memperoleh hidup yang kekal adalah adanya rasa tidak aman dan tidak nyaman bila berbuat dosa. Saat Anda berbuat dosa, apakah Anda tetap merasa nyaman? Apakah Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia,
yang telah mati di atas kayu salib, menebus kami, menyelamatkan kami, dan menjadikan kami anak-anak Allah. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Allah yang percaya pada Kristus, yang diselamatkan oleh Kristus, sungguh-sungguh kami hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Kami merasa tidak nyaman ketika kami melakukan dosa. Kami ingin segera selesaikan, bukan kami menikmati dosa, karena kami adalah anak Allah yang telah diselamatkan oleh Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita.